Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia-Nya nikmat untuk kita bisa bernafas di hari ini. Kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya sebagai moderator dan juga pemakalah akan menjelaskan pengertian syahadatain dan pentingnya syahadatain. Syahadatain merupakan fondasi atau asas dari bangunan keislaman seorang muslim. Jika fondasinya tidak kuat, maka rumahnya pun tidak akan kuat bertahan. Umat Islam tidak dibenarkan hanya sekedar mengucapkan atau melafalkan dua kalimat syahadat, tetapi seharusnya betul-betul memahaminya. Kata fa'alam berarti maka ketahuilah, ilmuilah. Artinya Allah memerintahkan untuk mengilmui atau memahami kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkannya, tetapi dengan yang pada gilirannya akan membentuk keyakinan i'tiqad dalam hati. Pentingnya syahadatain. Kalimat syahadah sangat penting dipahami karena beberapa hal, yaitu 1. Pintu gerbang masuk ke dalam Islam atau makholu ilal Islam. Islam ibarat rumah atau bangunan atau sistem hidup yang menyeluruh, dan Allah memerintahkan setiap muslim untuk masuk secara kafah. Untuk memasukinya akan melalui sebuah pintu gerbang, yaitu syahadatain. Hal ini berlaku baik bagi kaum muslimin atau non-muslim. Artinya, pemahaman Islam yang benar dimulai dari pemahaman kalimat itu. Pemahaman yang benar atas kedua kalimat ini mengantarkan manusia ke pemahaman akan hakikat ketuhanan, rububiyah, yang benar juga mengimani bahwa Allah lah Rabbnya semesta alam. 2. Intisari doktrin Islam atau khulasah ta'alimil Islam. Intisari ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Pertama, kalimat syahadatain merupakan pernyataan proklamasi kemerdekaan seorang hamba bahwa ibadah itu hanya milik dan untuk Allah semata. La ma'buda illallah, baik secara pribadi maupun kolektif berjamaah. Kemerdekaan yang bermakna membebaskan dari segala bentuk kemusyrikan, kekafiran, dan api neraka. Kita tidak mengabdi kepada bangsa, negara, wanita, harta, perut, melainkan Allah lah yang disembah, al-ma'bud. Para ulama menyimpulkan kalimat ini dengan istilah la ilaha illallah, alaiha nahnu. Di atas prinsip kalimat la ilaha illallah itulah kita hidup, kita mati, dan akan dibangkitkan. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik perkataan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, terdapat dalam hadis. Maka sering mengulang kalimat ini sebagai zikir yang diresapi dengan pemahaman yang benar
bukan hanya menyisahkan, adalah sebuah keutamaan yang dapat meningkatkan keimanan. Keimanan yang kuat membuat hamba menyikapi semua perintah Allah dengan mudah. Sebaliknya, perintah Allah akan selalu terasa berat di saat iman kita lemah. Kalimat syahadatain juga akan membuat keimanan menjadi bersih dan murni, ibarat air yang suci. Allah akan memberikan dua keuntungan bagi mereka yang beriman dengan bersih, yaitu hidup aman atau tentram dan mendapat petunjuk dari Allah, sebagaimana Dia berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Surah Al-An'am ayat ke-82. Kedua, kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita seharusnya meneladani Rasulullah dalam beribadah kepada Allah, karena beliau adalah orang yang paling mengerti cara kaifiyah beribadah kepadanya, sebagai disabdakan Nabi SAW, "Salatmulah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Selanjutnya, hal ini berlaku untuk semua aspek ibadah di dalam Islam. 3. Dasar-dasar perubahan atau asasul inqilab. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perubahan dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, minaz zulumati ilan nur. Perubahan yang dimaksud mencakup aspek keyakinan, pemikiran, dan hidupnya secara keseluruhan, baik secara individu maupun masyarakat. Secara individu merupakan dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah yang takwa, dari bodoh menjadi pandai, dari kufur menjadi beriman, dan seterusnya. Secara masyarakat, di bidang ibadah merupakan penyembahan komunal, sebagai berhala menjadi penyembah kepada Allah saja. Dalam bidang ekonomi, merupakan perekonomian riba menjadi sistem Islam tanpa riba, dan begitulah seterusnya di semua bidang. 4. Hakikat dakwah para Rasulullah atau hakikatut da'watir Rasul. Para nabi sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW berdakwah dengan misi yang sama, mengajak manusia pada doktrin dan ajaran yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan taghut. Itu merupakan inti yang sama dengan kalimat syahadatain, bahwa tiada ilah selain Allah semata. 5. Keutamaan yang besar atau fadailul azim. Kalimat syahadatain jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjanjikan keutamaan yang besar. Keutamaan itu dapat berupa moral maupun material, kebahagiaan di dunia juga di akhirat, mendapatkan jaminan surga, serta dihindarkan dari panasnya neraka. Sampai sinilah penjelasan dari saya. Sekarang akan dilanjutkan penjelasan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari kita Nurhalizatur Rahman. Kepada Nurhalizatur Rahman, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat kalimat syahadat. Yang pertama, makna la ilaha illallah. Kita sebagai umat Islam tidak hanya puas dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita telah mempelajari Al-Quran dan kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak hanya puas dengan pengungkapan kalimat yang hanya diucapkan dengan mulut saja, tetapi hatinya kosong. Arti dari ilah dalam bahasa Arab yaitu wujud yang disembah, yang terkasih, dan Tuhan yang sesungguhnya.
Ada salah satu hadis yang berbunyi, man qala la ilaha illallah fadkhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk syurga. Hadis ini banyak disalahartikan dan hanya membayangkan pengungkapan kalimat la ilaha illallah ini secara lisan dan akan masuk syurga dengan secara sendirinya. Allah hanya melihat bagaimana hati sesungguhnya yang menanamkan konsep hakiki dan keridhaan dalam hatinya, sehingga keagungannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya terus ke dalam kalbu, maka ia akan masuk syurga. Yang kedua yaitu makna Muhammad Rasulullah. Tatkala seorang muslim berikrar, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasul utusan Allah. Ikrarnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba agar kita tidak berlebihan kepadanya, karena Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang biasa yang telah Allah utuskan atau Allah muliakan dengan risalahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka kita sebagai seorang hamba tidak boleh meminta sesuatu kepada beliau, dan itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana contohnya seperti meminta rezeki, meminta kesembuhan, dan itu adalah suatu kekhususan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi saja tidak senang jika dilebih-lebihkan, melebihi dengan semestinya. Maknanya agar kita menghormati dan memuliakan beliau, mencintai serta membela beliau. Untuk saat ini kita melakukan penghormatan dengan cara mengamalkan dan menjaga sunnahnya. Adapun hakikat Muhammad Rasulullah SAW yang pertama, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, taat dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, membenarkan berita yang dibawa beliau. Yang keempat, mengambil petunjuknya. Yang kelima, berhukum kepada sunnahnya. Yang keenam, membela Rasulullah. Yang ketujuh, membela hadis dan sunnah beliau. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari kita Nurul Aini. Kepada Nurul Aini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengucapan kalimat syahadat pertama kalinya. Sebelumnya dikatakan tentang hadis Jibril dalam berbagai kitab hadis, salah satunya adalah kitab hadis Sahih Muslim, yakni An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala alaina rajulun shadidun bayad thiyabi shadidun sawad asy-sya'ri la yura alaihi athar as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, suatu hari datanglah seseorang berpakaian yang sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam dan tidak pula terdapat bekas-bekas perjalanan daripadanya. Kemudian mengetahui salah satu di antara mereka tidak seseorang tersebut. Kemudian ia duduk di depan Nabi dan menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Kemudian berkata, hai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Al-Islam, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dari hadis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengucapan kalimat syahadat sudah ada pada masa Nabi setelah adanya ketetapan di dalam hati dan pengikraran melalui lisan. Karena kalimat syahadat merupakan kalimat yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bahasa sehari-hari pada masa dahulu, zaman jahiliyah, pada masa Nabi. Kemudian ini diperkuat dengan berbagai pembuktian. Salah satunya adalah koin yang dikeluarkan oleh Abdul Malik bin Marwan yang merupakan khalifah Bani Umayyah pada tahun 685 sampai 705 Masehi,
yang merupakan khalifah kelima. Kemudian di dinding batu Zahra yang juga didirikan oleh Abdul Malik bin Marwan juga memiliki kalimat tersebut. Kemudian kemiripan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan kredo kaum Samaritan yang juga ditemukan di berbagai lokasi, salah satunya adalah di Pakistan dan Suriah. Jadi pengucapan kalimat syahadat sudah ada pada masa Nabi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara kita Zain Kholis. Kepada Kak Zain Kholis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Syahadatain bagian yang E. Makna pengucapan kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa dua kalimat syahadat adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Selain sebagai rukun, juga menjadi asas dan inti utama dari akidah Islamiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasul pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Muhammad, apakah Islam itu?" Kemudian Nabi menjawab, "Islam itu adalah engkau mengesahkan Allah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah SWT, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Kemudian engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji jika engkau mampu melaksanakannya." Syahadat menjadi dua kalimat yang sakral, inti dari akidah Islamiyah. Dua kalimat yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu adalah tekanannya kepada mengesahkan Allah, sedangkan syahadat rasul itu adalah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Syahadat tauhid berlaku untuk semua nabi sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad. Sedangkan syahadat rasul itu engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Syahadat implikasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari itu dapat ditandai sebagai penanda jati diri kita sebagai orang muslim. Kalimat asyhadu itu bermakna persaksian atau aku bersaksi. Kalimat persaksian ini sedikitnya bisa memiliki tiga makna. Yang pertama, pemberitahuan, sumpah dan janji. Yang pertama, syahadat bermakna i'lan, artinya pemberitahuan atau proklamasi, dengan penuh keyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad itu adalah utusannya. Proklamasi yang mengandung suatu penegasan tentang jati diri sebagai muslim yang dituntut berperilaku sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kedua, syahadat bermakna al-qasam. Al-qasam artinya adalah sumpah. Bersyahadat artinya bersumpah dengan penuh kesungguhan. Hal ini mengandung makna apa yang kita sumpahkan itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Sekaligus mengandung konsekuensi tertentu yang harus kita pertanggungjawabkan. Sebab sumpah sebatas kata-kata mainan itu bisa berisiko sampai ke kafarat. Yang ketiga, syahadat bermakna al-wa'du, artinya janji. Mengucapkan syahadat mengandung makna berjanji untuk mengikat diri, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Juga berjanji akan melaksanakan segala titah Allah SWT dan menjauhi larangannya sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Persaksian yang dilakukan oleh manusia sejak zaman Roh terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berarti, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Demikian yang dapat saya sampaikan tentang syahadatain, makna pengucapan kalimat tauhid atau syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Telah selesai pembahasan materi makalah Akidah Akhlak kelompok 7. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh pemakalah dapat berguna kepada teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan makalah ataupun dalam penjelasan materi makalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.